Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hilal dari kelas 2E, NPM 1935100505. Baiklah, di sini saya akan membahas fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama kita bahas fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini merupakan operasi dari dua buah fungsi. Operasi dari dua buah fungsi yang berbeda, yaitu kita anggap aja yaitu fungsi f, fungsi fx dan fungsi gx, sehingga nantinya akan memperoleh fungsi baru. Sehingga nanti kita akan memperoleh sebuah fungsi baru. Biasanya fungsi komposisi ini dinotasikan dengan lambang seperti lingkaran yang biasa dibaca atau disebut dengan bundaran. Nanti dua buah fungsi baru dari fungsi fx dan fungsi gx ini kita akan menghasilkan fungsi f bundaran gx, di mana nantinya fungsi g akan dimasukkan ke dalam fungsi f. Dan fungsi satu lagi itu ada g bundaran f x, dimana nantinya fungsi f akan dimasukkan ke dalam fungsi g. Oke, dalam fungsi komposisi ini juga nanti kita akan kenal dengan istilah fungsi tunggal. Oke, fungsi tunggal ini biasanya dilambangkan dengan huruf F, O, G. Maupun juga bisa dibaca F bundaran G. Yang mana satu lagi itu ada fungsi G bundaran F, dia dibaca G bundaran F. Dimana nantinya fungsi G bundaran F ini G dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam F. Dan sedangkan ini fungsi G bundaran F dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke fungsi G. Oke, dalam fungsi komposisi ini saya akan mencoba membuat sebuah diagram ini. Oke, kita jadi 3. Oke, saya memperoleh 3 buah fungsi, dimana ini saya anggap fungsi A, yang ini saya anggap fungsi B, dan ini bisa disebut fungsi C. Terus ibaratkan A ini adalah X dan B ini adalah Y, sama dengan F
Z sama dengan fungsi G, Y, atau GF X. Nanti dari fungsi A ini ke fungsi B, kita akan buat dengan ini kita sebut fungsi F, sedangkan dari B ke C ini kita sebut dengan fungsi G. Lalu nanti dari fungsi A ke fungsi C ini kita akan mendapatkan fungsi baru. Kita ibaratkan dia fungsi Hx sama dengan berarti G, fungsi G bundaran F X. Dan kita juga memperoleh, dan nanti G bundaran F ini bisa kita tulis dengan G F X. Oke, dari skema yang kita buat di bawah tadi, kita dapat kita simpulkan beberapa. Apabila F itu merupakan A menuju B, maka ditentukan menggunakan rumus Y sama dengan F X. Terus apabila G itu dari B menuju C, ditentukan menggunakan rumus Y sama dengan GX, sehingga dari hasil fungsi F dan fungsi G ini kita menghasilkan fungsi baru, yaitu fungsi Hx, di mana fungsi ini merupakan fungsi G bundaran F X, atau bisa kita singkat dengan fungsi G F X. Dan dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan kalau misal fungsi G bundaran F itu sama dengan GFX, GFX itu bisa kita buat dengan GFX seperti ini. Berarti fungsi F bundaran G juga F G X. Oke, sampai sini kita Oke, dari fungsi komposisi ini juga ada beberapa sifat. Di antaranya, jika tadi seperti A menuju B itu adalah F, terus dari B menuju C itu adalah G, dan dari A menuju C itu adalah H. Dari C ke D
ibaratkan fungsinya seperti ini. Maka kita akan peroleh yang pertama itu fungsi f bundaran G itu dia tidak sama dengan fungsi G bundaran F. Dia di sini tidak sama dengan. Kita kecilkan dulu. Bagaimana kita begini aja. Dia tidak sama dengan FOG itu tidak sama dengan GOF, sehingga di sini dia tidak berlaku hukum komunikatif. Dia tidak berlaku sifat komunikatif. Tidak berlaku komunikatif. Artinya ya GOF sama G bundaran F sama F bundaran G itu tidak bisa disamakan. Jadi F bundaran G, hasil F bundaran G dengan hasil G bundaran F itu tidak akan sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apabila fungsinya itu seperti F bundaran GOH X itu sama dengan F bundaran G OH X. Oke, bundaran H X. Dia akan bersifat asosiatif. Apabila terus kita selanjutnya kita akan ke contohnya. Di sini contoh fungsi komposisi. Komposisi. Oke. Jika diketahui Fx sama dengan 3x ditambah 4 dan kita panjangkan dulu kotaknya, dan Gx ini sama dengan 3x. Berapakah nilai dari F bundaran G X nya? Kita ambil 2. Oke, untuk penjabarannya di sini kita sudah ketahui dari soal bahwa fungsi Fx-nya itu sama dengan 3x ditambah 4, dan fungsi Gx-nya itu sama dengan 3x. Lalu dan yang ditanya itu berapa F bundaran G jika X-nya 2. Oke, jadi kita di sini kita
kita gunakan rumus yang tadi, f bundaran G X sama dengan sini kan F kurung tadi X. Pertama yang kita kerjakan dulu, kita cari G dulu. Oke. Sama dengan F kurung Gx nya tadi kan 3x. Oke, lalu tadi fx itu 3x tambah 4. Nah, berarti di sini 3 dikali x nya itu ada 3x ditambah 4. Oke, sehingga kita akan memperoleh 3 kali 3x ada T9x ditambah 4. Oke, itu kita sudah dapat F bundaran Gx. Lalu dari situ F bundaran G 2 sama dengan kita masukkan x nya berarti sama dengan 2, berarti tadi 9x ditambah 4 sama dengan 9, kita masukkan x nya 2 tambah 4. 9 kali 2 18 tambah 4, 18 ditambah 4 hasilnya 22. Oke, baiklah, mungkin untuk fungsi komposisi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi inverse. Coba buka dulu fungsi inverse. Oke. Fungsi inverse ini ya sebagai yang kita kenal kan, inverse itu merupakan kebalikan. Jadi fungsi inverse biasa juga dikenal dengan fungsi kebalikan. Dari fungsi asalnya. Oke, fungsi kita ibaratkan fungsi f. Oke, ini aja. Sebuah fungsi f itu mempunyai inverse atau kebalikannya, yaitu f pangkat min 1. F pangkat min 1. Oke, kita berulang. F pangkat min 1. Oke, f pangkat min 1 jika ada fungsi 1 dengan fungsi. Oke, jadi jika ada misalnya fungsi inverse itu 2 kali, berarti seperti misalnya ini, seperti Oke,
Gini. Jika fungsi f pangkat min 1 pangkat min 1 itu sama dengan f. Oke, jadi jika diinverskan itu hasilnya menjadi fungsi asalnya, jadi fungsi f lagi. Oke, jadi mungkin di sini terus kita akan coba lagi buat kita coba buat diagramnya. Oke, di sini ada f, min 1 sama dengan b sama dengan b sama dengan a, dan di sini b sama dengan f a. Oke, di sini tuh a, sini tuh b. Kita tarik garis lagi dari sini ke sini, dari sini sini. Oke, ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Oke, untuk yang dari A ke B itu merupakan fungsi f a, sedangkan dari B ke A itu merupakan fungsi f fungsi A inverse B. Oke, jadi seperti itu. Jika misalnya kita punya sebuah fungsi, ibaratkan dia fungsi y sama dengan fungsi fx. X itu berarti si f min 1 y. Oke, f inverse y karena kebalikan dari fungsi ini. Oke, dalam inverse itu kita punya 3 tahapan untuk menentukannya. Yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan f menjadi bentuk x sama dengan f y. Kedua, tulislah x sebagai f inverse y.
sehingga F inverse Y sama dengan FY. Di sini F inverse, di sini juga F-nya inverse. Yang ketiga itu ubah variabel Y dengan X, variabel dengan X sehingga akan mendapatkan rumus sehingga memperoleh rumus fungsi inverse F inverse X. Oke. Dan juga dalam inverse ini kita coba melakukan sebuah contoh. Sini ada contoh fungsi inverse. Misalnya diketahui f x sama dengan 5x ditambah 20. Hitunglah fungsi inverse dari f inverse x. Oke. Penyelesaiannya itu jika kita anggap tuh fungsi f x sama dengan y, maka kita akan berarti fx sama dengan 5x ditambah 20 sehingga menjadi y juga demikian, y sama dengan 5x ditambah 20. Kemudian ubah x tadi menjadi f inverse kurung y. Satu. Oke. Kemudian sehingga kita dapatkan y sama dengan 5x ditambah 20 5x sama dengan y dikurang 20 x sama dengan y dikurang 20 dibagi 5 sehingga kita mendapatkan x sama dengan
Y per 5 kurang 4. Jadi seperti tadi, X itu kita inverskan, berarti inversnya itu tadi kan F sama dengan Y per 5 dikurang 4, sehingga kita dapat fungsi first dari f(x) dengan 5x tambah 20. Oke, demikianlah video ini, semoga membantu. Jika ada kurang dalam kata-kata penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.